Halo, assalamualaikum. Saat ini saya kembali di Jembatan Mahakam untuk memperlihatkan aktivitas tongkang yang melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah, ini kebetulan sudah ada yang melintas nih ya, oil bus yang bermuatan CPO ini. Nah, ini tinggal kepalanya, tinggal pantatnya aja nih yang terlihat. Nah, dan juga untuk hari ini ya, ini air surut ya. Ini cukup kencang kelihatannya arusnya ini. Nah, ini cukup deras arusnya. Ini kita juga berhati-hati ya. Nah, ini ada tongkang yang kosongan yang segera melintas di bawah Jembatan Mahakam. Saya nggak tahu nih tujuannya mereka ini kemana semuanya ini. Nah ini tongkang-tongkang kosongan. Bahari perdana berapa nih? 5. Berapa ini? Nggak kelihatan. Berani bahari perdana 5 ya. Nah ini karena saya untuk beberapa hari ini nggak ada buat video ya untuk aktivitas tongkang, karena saya nggak ada nemukan nih tongkang yang bermuatan batu bara. Maksud saya dalam cukup banyak tongkang gitu kan. Kalau 1-2 tongkang sih ada aja yang melintas gitu kan. Cuman yang saya tunggu itu momen-momen tongkang yang ngantri di bawah Jembatan Mahakam, tapi yang bermuatan gitu kan. Itu yang nggak ketemu saya untuk beberapa hari ini. Makanya ini kebetulan saya melintas tadi. Ini tongkangnya juga Bahari Perdana 005. Ini kelihatannya habis bermuatan batu bara mereka ini. Nah, ini cukup banyak ini tongkang yang mau melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah, ini kelihatannya habis kena gesekan apa ini, agak pesok depannya. Nah, ini tuh, ini tahun 2003 nih pembuatannya, masih cukup bagus ya. Nah, tongkang kalau dirawat ya pasti bagus ya kan. Kalau nggak dirawat, hanya diambil hasilnya ya tunggu hancurnya gitu ya. Nah, itu ini cukup banyak nih tongkang-tongkang yang akan melintas. Karena tadi pagi ya saya juga mau buat video tongkang yang bermuatan batu bara. Ya ada sih yang lewat, ya mungkin kurang lebih 5 lah ya kalau saya hitung tadi pagi. Jadi menurut saya momennya nggak ketemu. Kalau buat saya kepingin yang banyak seperti gini gitu kan, tapi yang bermuatan, yang akan ngantri di bawah Jembatan Mahakam. Nah, itulah momen-momen yang saya tunggu gitu. Tapi itu nggak ketemu. Mungkin besok atau lusa kali ya. Kita ketemu momen-momen yang begitu. Nah, ini Bahari Perdana. Ini saya sering mendengar nih grup-grupnya Perdana ini. Sering sekali saya dengar. Gitu. Nah, SK02 dan tongkangnya SS02. Nah, itu. Ini kita juga dibantu hari ini. Kebetulan cuaca untuk siang ini ya, Samarinda mendung. Kelihatannya terselimutin juga sama kabut asap, walaupun tidak setebal seperti di Kalteng dan di Kalsel. Ya, sampai saat ini Kalsel sama Kalteng itu diselimutin kabut asap gitu. Kalau kita ya bersyukur di Kaltim masih ada hujan gitu ya. Nah, coba lihat arusnya. Coba lihat. Cukup deras menurut saya, cukup deras. Ini kalau nggak dibantu asis sama takbut tunda, ini udah kayak kelangin putus kali belakang ini. Cukup deras ini. Jadi dia takbut tundanya ini ya
setengah hari melayanin takbut yang turun gitu ya ke arah muara, terus setengah harinya bantu buat yang naik, yang kosongan mau ambil muatan gitu ya. Nah ini nggak kelihatan tahun pembuatannya tahun berapa, udah nggak nampak ininya gitu. Nah ini ya gimana kalau sering di luar kena air asin ya berkarat itu, kalau nggak disering-seringin dirawat ya. Nah ini karena ada temen tanya itu kelihatannya dari Batam ya, ada berapa banyak sih bang galangan untuk tongkang sama takbut yang ada di Samarinda? Cukup banyak ya. Cukup banyak di Samarinda. Kalau mau saya sebutkan satu-satu kelihatannya saya juga nggak hafal, cuman saya tempatnya tahu itu. Dia di pinggiran kota Samarinda, di seputaran Sungai Lais, Sungai Kerbau, terus di daerah Sungai Kunjang nih Loa Bakung, Loa Buah, itu juga ada galangan-galangan. Dia memanfaatkan sisi sungai yang kosong. Kalau galangan di Samarinda enggak seperti galangan PT PAL yang besar begitu, enggak di Samarinda. Dia memanfaatkan space sisi sungai aja itu. Nah di depan kita tuh pun juga galangan itu. Samping jembatan ini kan juga galangan itu. Cuma nggak sebesar yang seperti di Surabaya. Galangannya bisa buat apa ya, bisa buat kapal-kapal besar gitu kan. Nggak seperti itu. Kalau di Samarinda ya kapasitasnya kecil gitu kan. Makanya saya pernah berbicara untuk produksi tongkang dari 300 feet ke bawah itu banyak dari Samarinda yang membuat gitu loh. Kenapa banyak di Samarinda membuat? Karena pada saat zaman itu ya, sebelum batu bara, Samarinda tuh diramaikan dengan kayu log ya, kayu log. Makanya dulu sih sangat mendominasi ya, karena di sungai-sungai Samarinda ini banyak yang sungai-sungai kecil kan. Nah itu banyak galangan-galangan tongkang di Samarinda itu banyak membuat yang kapasitas 180 feet, 230 gitu kan. Itu karena dia menyesuaikan sama kondisi sungai gitu kan. Karena sungai di Samarinda kan banyak yang kecil-kecil gitu kan. Itu makanya banyaklah dibuat di Samarinda yang kapasitas begitu. Nggak lama kayu habis, timbul batu bara. Nah jadi dengan adanya batu bara tadi timbul lagi kebutuhan akan angkutan tadi gitu kan. Banyaklah dibuat lagi kapasitas yang 300 feet gitu kan. Kalau untuk di seputaran Sungai Mahakam aja sih ya, itu kapasitas 300 feet itu masih fleksibel lah gitu kan. Tapi kalau sudah di luar dari sungai itu, kebanyakan ke Sungai Belayan, itu mungkin tongkangnya yang agak kecilan sedikit gitu kan. Karena kapasitas sungainya terlalu dangkal dan sempit gitu ya. Gitu. Ini Kingston 535 Asia Raider 201. Nah itu, ini cukup banyak nih menurut saya tongkang yang akan melintas ini. Coba lihat, ini dari dari depan pasar pagi kelihatannya. Dia ngantri tuh, udah ngantri satu-satu gitu kan, yang segera akan melintas gitu kan. Nah, itu. Ini agak-agak gelap ya, karena kita menghadap matahari. Ya walaupun mataharinya tertutup sama kabut asap. Nah, ini. Nah Kingston 535. Nah ini. Terus tongkangnya Asia Rider 201. Ini kelihatannya baru nih tongkangnya ini. Tongkang baru. Coba lihat arus sungainya. Cukup deras kan? Cukup deras. Cukup deras ini.
Nah, ini Asia Rider. Ya, mudah-mudahan ekonomi Samarinda tetap berjalan walaupun kata orang tertatih-tatih ya. Karena banyak nih pengusaha tambang sekarang yang udah mulain pada mengeluh nggak dapat kontrak, terus batu baranya belum ada yang ambil gitu ya. Itu ya, mudahan mereka inilah segera dapat buyer gitu kan. Itu karena harga batu bara ini masih belum stabil ini, masih apa ya, masih rendah kata orang. Itu kita kalau sudah dapat buyer yang continue tuh udah senang sekali dah gitu kan. Tapi susahnya sekarang buyer itu yang ambilnya steamnya spot-spot ya, sekali-sekali. Kita setelah selesai satu buyer mau cari buyer yang satunya butuh waktu berbulan-bulan itu. Ya, itu kadang-kadang masalahnya di situ. Nah, dan juga di Eropa Timur ya, sekarang mengurangin permintaan batu bara. Ya, katanya ini sih ya, polusi. Padahal dia dia kan kebutuhan gasnya kan dari Rusia ya. Karena di stop sama Rusia, mintalah sama ke Indonesia, minta batu bara dia. Itu. Ya, kita nggak tahu lah ya, namanya permainan politik. Nah, ini Erlin 12. Ini kelihatannya Sungai Mahakam nih udah surut sekali ya. Nah, surut sekali nih menurut saya ini. Ini di Karangasem aja berpantai itu sudah itu. Nah, ini agak berpantai dia. Nah, itu TTB 2004. Apa ini TTB ya? TTB 2004. Nah, ini takbut TTB 2004. Terus untuk tongkangnya belum terlihat jelas. Ini kelihatannya habis buat batu koral nih kelihatannya ini. Nah, ini atau apa ya, pasir Palu kali ya. Nah, ini nampak sekali kalau bermuatan batu koral atau ini batu split. Ini TTB kos 2004. Karena kalau dalam pemantauan saya untuk 1 bulan ini ya, kondisi pasar tuh sangat sepi, kondisi mall juga sangat sepi. Mungkin saya pernah berbicara masalah aktivitas tongkang yang bermuatan batu bara. Semakin banyak batu bara yang melintas di Samarinda, ya semakin ramai juga gitu loh. Aktivitas orang di pasar, di mall. Karena kalau batu bara saya bilang nanti nggak ada yang lewat, berarti nggak laku, nggak ada yang beli gitu kan, nggak ada yang ngangkut. Nanti para tongkang nggak dapat angkutan gitu kan. Itu jadi berdampaknya tuh kemana-mana tuh. Itu jadi saya berapa hari sih ngontrol ya, walaupun saya tidak buatkan video, saya lihat lah di pasar gitu ya, itu sangat sepi gitu kan, sangat sepi sekali. Itu terus ojek online itu aja. Saya pernah nanya ya mungkin satu hari 10 kali orderan aja dia dapat, itu pun seputaran yang dekat-dekat gitu kan. Yang satu kali narik ya mungkin sekitar 10.000 atau berapa ribu gitu kan. Makanya dibilang sangat berdampak sekali gitu. Karena memang sih produk unggulan dari Kaltim bukan batu bara aja gitu kan, seperti gas. Kalau gas sih nggak seberapa orang yang dipakai. Kalau untuk sumur gas seperti di Sambera,
terus di mana, di ya Teluk Blok Mahakam lah ya, nggak seberapa malah pekerjaannya gitu kan. Itu beda sama batu bara gitu kan. Sampai ke tukang parkir pun dia membutuhkan tenaga gitu loh. Damen namanya kalau di batu bara itu tukang parkirnya itu. Itu jadi satu pembukaan satu feed atau satu perusahaan gitu ya bisa memakan sampai 75 pekerja gitu kan. Itu beda sama kalau perusahaan gas. Kalau perusahaan gas satu sumur paling membutuhkan cuma berapa orang aja, welder, mandornya, adminnya, pekerja operator sumurnya paling bertiga gitu kan, nggak sampai 10 orang. Itu kalau batu bara sih memerlukan orang banyak gitu kan. Nah, SCP-03 ini kalau ada yang tahu SCP sih apa sih singkatannya? Siapa tahu ada yang ini yang tahu, nanti komen di kolom deskripsi ya. Nah, tongkangnya kerisan, coba nih. Tongkangnya aja lari nih, coba lihat pantatnya ini miring nih begini nih. Ini kalau ini sudah dibantu asis loh ini coba ini kita wajib hati-hati juga nih ya, kita amit-amit aja lah ya, karena tiang safety jembatan ini udah berkali-kali nih diketabrak sama tongkang gitu ya. Nah ini coba lihat, karena space-nya dari tiang satu ke satunya ini sangat pendek gitu loh, sangat dekat, beda sama jembatan Mahakam yang baru, space-nya cukup jauh. Nah ini baru dilurusin kembali sama takbut tunda yang di belakang. Kita yang lihat di sini juga agak takut ya. Ini kalau lama dilurusin tadi, ini tiang nih di bawah nih. Ini coba, ini dia udah tiang nih, tiang jembatan di bawah ini, coba lihat. Karena kalau tadi nggak dilurusin, otomatis tuh bikin kaget aja ya kan. Aduh. Makanya setiap jembatan di Samarinda itu dibantu asis tuh sama tongkang gitu kan. Gitu, dikhawatirkan gitu kan. Karena udah sangat sering terjadi gitu kan, sangat sering terjadi. Gitu. Nah ini, nanti coba. Karena pusaran air dia kan, karena Sungai Mahakam ini cukup mau itu air pasang, air surut, ya harusnya cukup deras kalau menurut saya, cukup deras. Nah ini, ini masih cukup banyak loh ya di belakang ini. Ini masih sampai Teluk Lerong ini. Coba kita lihat yang sudah menyeberang. Nah itu yang udah ngelewatin di bawah jembatan Mahakam tuh. Nah, itu. Saya nggak tahu sih ya mereka ini ngambil di mana, karena cukup banyak jeti yang ada di seputaran Samarinda sampai Tenggarong. Ini kalau saya lihat dari nama takbut sama tongkangnya ini kelihatannya ini sama nih yang berapa hari yang lalu yang saya buatkan video. Ini tongkang yang sama gitu loh. Jadi bisa saya simpulkan mereka ini ngambil di seputaran Samarinda sampai Tenggarong. Karena kalau untuk sampai ke Melak itu butuh 2 minggu baru nyampe. Baru nyampe Muara itu. 2 minggu dari Samarinda ke Melak. Karena dia melawan arus gitu kan. Kalau dia pada saat air pasang sih nggak apa-apa, terbawa arus gitu kan. Nah ini coba lihat nih pantatnya nih, ini bikin kaget nih caranya gini nih. Lintas samudra, oh ini kosongan ya. Nah ini, nah cepat melangsam dia, melangsam Kingston 606 nih. Melangsam dia. Coba ini bikin kaget gila. Ini coba
Nah, ini kalau nggak betul-betul yang berpengalaman, waduh, nggak jamin saya. Asia Star 17. Ini tongkangnya agak-agak baru nih, saya lihat ini. Kelihatannya ini berapa ya? 250 feet ya. Kok agak kecil. Nanti kita lihat grossnya berapa dia. Ini GT. Nggak nampak banget. Nah, dilurusin udah sama dia. Karena ada takbut tundanya di belakang. Pembuatan tahun 2021. GT-nya 3146. 3146 gross ton. 230 feet kali ya. Ya, kurang lebih 230 feet. Nah, ini tahun 2021 pembuatannya. Ini masih tertati-tati ya, dia lari ke arah kiri dia. Coba lihat. Nah, bikin kaget aja ya. Bikin kaget loh. Masalahnya kita ini bukannya apa, kita persis di tengah-tengah sungai loh ini, tengah-tengah jembatan. Amit-amit ya. Saya nggak minta hal-hal yang buruk. Ini coba lihat. Nah, ini baru dilepas sama Herlin. Tadi udah dibantu asis diratakan pantatnya dia. Nah, ini bikin kaget aja ya kerja. DSRL. Ini apa ini? DSRL nih. Nih. Kapal kayu nih, kalau zaman dulu nih pada saat masih zaman kayu, rame-ramenya kayu di Samarinda. Nah, kapal gini nih, kapal kecil gini yang narik kayu-kayu log. Ya, nggak apa ya, rakit ya namanya dulu ya. Nah, ini kapal-kapal yang beginilah nih yang narik dulu nih. Ini kelihatannya narik juga deh nih. Ini kayu talinya cukup banyak tuh. Nah, coba lihat. Nah, itu. Pada saat zaman itu ya. Jadi yang narik rakit itu kapal-kapal yang seperti itu tuh. Karena dia ngambilnya juga ini ya. Di anak-anak sungai Mahakam gitu dia ngeluarin. Karena sepanjang sungai Mahakam ini pada saat zaman itu banyak perusahaan-perusahaan kayu lapis gitu kan. Nah, Kaltim Dolphin 17 sampai 11. Ini cuma miring-miring juga nih kelihatannya ini. Ini coba. Nih. Karena memang arus cukup deras loh ini. Nah, coba lihat. Ini cukup deras arusnya ini. Cukup deras. Selain dari arus deras, anginnya pun cukup kencang gitu loh. Nah, ini Kaltim Dolphin 17 sampai 11. Benar nggak sih saya cara membaca saya? Itu. Nah, coba lihat. Coba lihat talinya. Ada yang kendur satu, ada yang kencang coba. Nih, pantatnya tongkang aja Sindo Ocean 301 itu miring tuh loh. Coba lihat. Ini miring sekali ini. Ini kalau nggak kapten yang berpengalaman ini nggak bisa lolos nih menurut saya nih. Walaupun dibantu asis gitu ya. Kelihatannya agak sulit tuh. Nah, ini agak Sinda Ocean 301 ini sudah banyak pesok juga ini kelihatannya. Karena di muara ini kalau kita salah ambil jalur untuk di Muara Jawa Samarinda itu batu karangnya tuh luar biasa juga itu. Karena apa ya, cukup landai menurut saya pantai kita yang ada di muara. Jadi posisi anchored vessel itu cukup jauh di tengah laut gitu loh. Nah, ini kalau dari informasi saya dapat sih ya, vessel di depan itu mungkin sekitar 3 lah sampai 5 lah ya. Nggak begitu banyak. Karena satu vessel itu ya kurang lebih 10 lah ya. Kalau kapasitas 50.000.
Tapi jarang sih ya yang kapasitas 50.000, kebanyakan yang 100. Apalagi mereka jualnya banyak ke Cina, ke ini ya, kemana, ke Korea gitu kan, gitu. Terus pasar-pasar barunya Indonesia ini seperti di India gitu kan, karena industrinya mereka nih mulai agak hidup kembali nih. Nah, termasuk di Asia Tenggara itu Vietnam, karena banyak industri-industri yang di Cina itu ya tutup, memindahkan industrinya mereka tuh ke Vietnam, karena banyak sebagian pengusaha memilih ke sana karena sistem perizinannya mereka yang mudah dan menguntungkan gitu kan. Itu kalau sama kita sih ya, saya sangat sangat mendukung sekali programnya pemerintah. Kalau nggak ada sistem TOT kita jangan mau gitu kan. Tempat kita hanya dijadikan tempat gitu aja ya jangan mau. Gitu. Sama tuh Tesla mau bikin kantor di mana, di Malaysia gitu kan. Itu tanpa joint venture sama perusahaan lokal gitu kan. Itu kalau kita Indonesia jangan mau gitu kan. Kalau nggak TOT nggak usah, kita punya sumber daya alam nikel cukup banyak gitu kan. Itu karena saya juga sangat mendukung sekali program pemerintah hilirisasi nikel itu. Dan tahun ini kalau nggak salah ya, itu melanjutkan lagi hilirisasi ini tembaga sama apa lagi, ada beberapa produk turunannya lagi itu kan dihilirisasi juga. Karena kalau kita nggak hilirisasi, kita nggak punya nilai jual lebih daripada itu gitu kan. Kita hanya menjual raw material gitu aja, harganya cukup murah mungkin gitu kan. Nah di sisi lain kalau kita membuat smelter gitu kan, kita bisa menyerap tenaga kerja gitu kan. Kalau di Balikpapan sih ada ya smelter nikel, pemurnian nikel tuh ada. Cuma saya belum ketemu posisinya di mana. Nanti saya coba-coba cari ya. Saya coba-coba cari di daerah mana. Mudah-mudahan kita nanti bisa buat video di sana, sistemnya bagaimana. Karena untuk di Surabaya, di kawasan kawasan industrinya Surabaya itu sudah ada smelter, ada berapa unit gitu ya. Dan juga di daerah Jawa Tengah juga ada smelter itu. Dan untuk di Kalimantan Utara juga ada smelter, cuman belum selesai itu, karena di sana juga ada pembuatan baterai untuk EV nanti gitu ya. Gitu. Potensi kita cukup banyak kok, kita nggak usah takut. Gitu. Nggak apa-apa kita diembargo sama Eropa. Nanti lama-lama Eropa juga teriak butuh batu bara gitu kan. Sekarang udah terbukti gitu kan. Setelah mereka di stop gas sama Rusia, dia teriak tuh minta disuplaikan batu bara gitu kan. Dulu teriak-teriak deforestasi gitu kan. Itu sekarang tuh apa? Nah itulah, terlihat lah kalau sudah negara-negara penjajah tuh gitu tuh. Itu CPO nggak boleh masuk, alasannya deforestasi gitu. Tapi nikel yang raw material gitu kan, itu boleh masuk gitu kan. Kan terbalik tuh, nggak tahu otaknya kali yang terbalik ya. Itu padahal kita untuk menambang nikel itu betul-betul lapisan tanah yang keberapa habis digali, sama seperti batu bara gitu kan. Kalau kita seperti sawit membabat hutan gitu ya, hutannya tuh tanaman liar tuh diganti gitu kan sama tanaman sawit gitu kan. Gitu ya, malum lah keakalan mereka. Dia ngakalin kita, kita pun ngakalin mereka gitu ya. Ini Napoleon 6. Terus tongkangnya Solunat 30. Nah ini masih cukup banyak nih sampai belakang.
Kalau saya lihat juga ada ini ya, tongkang bermuatan koral itu. Kelihatannya 180 feet aja itu. Nah itu cukup kencang loh, harusnya ini cukup kencang. Nah ini kalau LCT ngelintas sih nggak perlu takut tunda gitu ya. Itu tinggal ngarahin aja dia. Ini berapa feet ya? Ini produksi Batam tahun 2000 berapa nih? 2019. GT 3171 berarti berapa? 250 feet, 270 feet. Nah, coba lihat miring kan? Ini miring ini, coba lihat nih. Ini kalau agak lambat, takut tundanya di belakang ngeratain ini bisa-bisa nyenggol nih. Nah ini coba lihat. Nah ini, saya sangat berterima kasih sama matahari untuk hari ini. Dia bersinar nggak begitu terik, jadi kita aman nih buat video di sisi jembatan ini. Ini kelihatannya di sebagian Samarinda mendung ya, walaupun nggak diturunin hujan, tapi lumayan lah bikin adem. Kalau tadi pagi sih ada sempat gerimis ya, kelihatannya lokalan aja. Nah ini cukup banyak nih yang mau ngelintas, coba. Ini kelihatannya LCT. Nah ini yang saya bingung kadang-kadang. Ada yang ngatain oil bus. LCT ini kan muat minyak nih. Siapa tahu ada orang kapal yang tahu. Orang kapal kan lebih tahu tuh daripada kita itu. Nah, itu LCT-nya angkut BBM tuh. Itu termasuk kategori oil bus atau LCT gitu ya. Swissco. Ini tuh tongkangnya Swissco. Nah, 181 Swissco. Tongkangnya ini Swissco-nya takbutnya. Takbut, terus nama tongkangnya Robi 363. Nah coba speed pilot botnya. Ini sibuk sekali dia bawa kapten. Nggak tahu bawa kapten atau apa ya. Kalau ada video saya yang lalu sempat saya buatkan itu, kaptennya turun naik kapal tuh. Kelihatannya yang mahir sekali lah, yang bisa melintaskan ini apa, produksi Batam tahun 2022 tuh. Bingung kita kadang-kadang ngelihat tongkangnya, kelihatan tahun produksinya baru tapi banyak juga pesoknya. Ya tergantung dari perawatannya juga ya. Ini kalau safety-nya bisa sampai 2,5 meter sampai 3 meter loh ini. Cukup tinggi safety-nya ini. Nah itu abang baksonya ngelewat. Laris manis mas. Tidak ganggu jalan orang kita ini. Nah ini tongkang baru juga nih di belakang nih. Kinclong kelihatan dari jauh. Karena Samarinda produksi terus tuh kalau tongkang, walaupun batu baranya sepi ya kita nggak tahu lah ya, nanti kalau batu bara mulai habis, apalagi yang bisa dieksploitasi di bumi Kalimantan gitu kan. Gitu. Karena dulu orang nggak sempat dulu pada saat orang tuh lebih bangga bekerja di perusahaan kayu log pada saat zaman itu ya. Batu bara sih sudah ada, tapi hanya segelintir orang kelihatannya yang mau kerja di situ. Karena dulu sistemnya bukan sistem blasting ya, sistem terowongan dia, sistem manual. Karena orang banyak yang takut kan.
banyak sering kejadian. Itu ada di daerah Tenggarong, di daerah Loa Ulung namanya. Tambang cukup tua ya, cukup lama. Dulu dia ngambilnya persisnya di bawah Sungai Mahakam. Itu PT Pajar Bumi Sakti kok nggak salah namanya itu. Nah itu ya, dia sistem terowongan, terus buat rel. Itu di bawah Sungai Mahakam itu. Jadi orang yang kulitnya bersih putih masuk ke situ ya, nanti kalau udah keluar, saya yakin tuh giginya aja yang kelihatan putih. Karena apa ya, di dalam itu kan udah kayak terkurung gitu. Nah ini Kingfisher 201, ini Asia Trans Travel 5. Oh ini tongkangnya baru nih, luar biasa. Coba lihat, tongkang baru nih. Ini belum pernah dipakai kelihatannya ini. Baru mau cari muatan kelihatannya ya. Semoga dapat muatan yang banyak, Mas. Nah ini, semoga bosnya dengar YouTube kita. Asia Trans ini nggak tahu ini grup dari mana. Nah ini tongkang baru nih. Ini kalau saya lihat 270 feet ya. Kalau nggak salah sih. Kalau ini ya tolong dibenarkan ya di kolom deskripsi. Bisa kita lihat kok dari GT-nya. GT-nya ini berapa? 3004. GT 3004. Nah, kita bisa ambil ini kurang lebih 270 feet. Ya, 270 feet. Coba nih, baru sekali. Tuh, 2023, cuma bulannya nggak kelihatan. Hanya tahun. Coba lihat nih. Luar biasa. Ini kalau sudah menuju ke hulu sungai, ini pasti ambil muatan sudah gitu ya. Nah ini produksi Samarinda ini. Produksi Samarinda. Nah ini. Baru sekali ya. Seneng ya kalau lihat yang baru-baru ya. Artinya itu kalau mau cari usaha tuh udah aman, nggak mikirkan keropos, nggak mikirkan apa gitu kan, aman dia gitu. Ini kelihatannya ada masih cukup banyak yang di belakang. Nah, ini. Oke, inilah aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.